bukan baterai buat kamera, ini yang buat kamera. Ini bukan baterai buat kamera. Gue coba bawa lagi ya. Nggak usah gue record kan.
masih ikan. Sering lihat soalnya ya. Dekat. Tahu di sini. Ada di sini berapa? Tapi satu lagi masih masuk. Jadi kegiatan di luar, di mana aja?
Oh, apa sih si Arif nggak ngerti apa? Oh iya, nanti sebelum Indonesia Raya. Menteri Perindustrian Republik Indonesia memasuki tempat acara didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Pada hadirin kami persilahkan duduk kembali. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaan hadirin untuk menonaktifkan telepon genggam atau dapat merubahnya dengan nada getar selama acara berlangsung untuk tidak mengganggu jalannya acara. Terima kasih. Oke, siap. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenankan kami menghaturkan ucapan selamat datang kepada tamu undangan hadirin yang kami muliakan pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) dengan Real Estate Indonesia (RAI) dan perjanjian kerjasama antara perusahaan industri keramik nasional dengan penyedia jasa properti Real Estate BUMN dan swasta nasional Jakarta 17 Juni 2021. Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Bapak Dodi Widodo, yang kami hormati Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Bapak Muhammad Hayam, yang kami hormati Ketua Umum ASAKI, Bapak Edi Suyanto beserta jajarannya, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP RAI, Bapak Amran Lukman HD beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Umum APERSI, Bapak Junaidi Abdillah beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Umum Apernas Jaya, Bapak Andre Bangsawan beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Umum Himpera, Bapak Endang Kawijaya beserta jajarannya, serta seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang terhormat, sebagai rasa syukur dan suksesnya acara, marilah sejenak kita berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Zuaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al-azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Atas berkat rahmat dan hidayah-Mu, pada hari ini Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021, kami berkumpul bersama dalam rangka acara penandatanganan nota kesepahaman antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia dengan Real Estate Indonesia. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai bentuk kesepahaman yang bermanfaat, berdampak positif dan berkesinambungan, serta senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan-Mu. Ya Allah, hindarkanlah kami dari berbagai musibah dan berbagai hal yang tidak kami inginkan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya dan beri kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Demikian pula yang salah itu salah adanya, berikanlah kekuatan untuk dapat meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, selanjutnya akan disampaikan laporan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang terhormat Bapak Muhammad Hayam. Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Udah. Yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir atau
yang hadir mewakili, yang terhormat Pak Sekjen Kementerian Perindustrian, para eselon 1, eselon 2, staf ahli, staf khusus Kementerian Perindustrian, yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Bapak Edi Suyanto, yang terhormat Sekjen Real Estate Indonesia, Bapak Amran Nukman, yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Sektor Pengembang, Developer, Perumahan, dan Properti, para pelaku usaha, tamu undangan, bisnis matching, penandatanganan nota kesepahaman antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, ASAKI, dengan Real Estate Indonesia, REI, dan nota perjanjian kerjasama antara Industri Keramik Nasional dan developer BUMN dan swasta nasional dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Bapak Menteri Perindustrian yang kami hormati, berkenan pelaksanaan kegiatan ini perlu kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bisnis matching penandatangan nota kesepahaman antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI dengan Real Estate Indonesia atau REI dan nota perjanjian kerjasama antara Industri Keramik Nasional dan developer BUMN dan swasta nasional diadakan dalam rangka mengakselerasi dan membangkitkan kembali industri nasional di masa pandemi COVID-19. Dan juga sebagai salah satu upaya substitusi impor yang dilakukan melalui peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, P3DN. Sehingga diperlukan upaya link and match antara produsen atau industri keramik dan pengguna, pengembang, real estate, properti, dan interior. Kedua, acara bisnis matching ini mengusung tema Kilap Keramik Nasional Bela Produk Dalam Negeri yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian BUMN selaku pembina dari sektor pengguna keramik serta berbagai pemangku kepentingan seperti Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, ASAKI, dan Prodesin anggota serta Asosiasi Sektor Pengguna seperti Real Estate Indonesia, REI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, APERSI, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, APERNAS Jaya, Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, HIMPERA. Ketiga, acara bisnis matching ini akan diisi oleh penandatangan nota kesepahaman antara ASAKI dengan Real Estate dan penandatangan perjanjian kerjasama antara 7 perusahaan industri keramik nasional anggota ASAKI meliputi Ubin Keramik, Saniter, dan Roftile dengan 8 developer swasta nasional maupun BUMN anggota REI dengan total 8 perjanjian kerjasama. Sebagai catatan dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional atau APERNAS Jaya, Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat HIMPERA yang pada saat ini hadir bersama kita. Selanjutnya, memperhatikan posisi supply demand ubin keramik dalam negeri, maka industri dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas mampu memenuhi kebutuhan nasional. Dibandingkan dengan produk impor, keramik produksi dalam negeri memiliki keunggulan dari segi kualitas, tipe, desain, atau motif, jaminan ketersediaan, dan after self service, serta memiliki tingkat komponen dalam negeri rata-rata di atas 85%. Selain itu, ubin keramik dalam negeri saat ini mampu menembus pasar ekspor negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Selanjutnya, memperhatikan demand dalam negeri dan pangsa pasar ekspor yang telah mulai meningkat. Beberapa produsen keramik nasional telah melakukan ekspansi atau perluasan dan mengundang ketertarikan beberapa investasi baru termasuk di dalamnya yang akan
berinvestasi di kawasan industri Batang. Hingga tahun 2024, investasi industri keramik nasional diperkirakan mencapai 5 triliun. Selanjutnya, menjamin kepastian rantai pasok di mana kami telah berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyusun pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi SDMPK dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2021. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa dalam SDMPK tersebut terinformasi material dasar utama dan olahannya seperti semen, baja, baja ringan, aspal beton, beton pracetak, pipa non-baja, bata ringan, ubin genteng, saniter, panel gypsum, kaca, cat, dan rock wool. Untuk itu kami menitipkan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian BUMN untuk mendahulukan produk industri bahan bangunan dan konstruksi dalam negeri. Bapak Menteri Perindustrian dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah kami laporkan, maka kami mengangkat tagline dalam rangka acara bisnis matching ini, yaitu Kilap Keramik Nasional Bela Produk Dalam Negeri. Kilap mengartikan kualitas, desain, dan kemampuan industri keramik nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bela mengartikan akan rasa cinta yang terdalam oleh masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk bangsa sendiri. Dengan demikian, kami meyakini persoalan optimalisasi pasar dalam negeri oleh industri dalam negeri dapat terwujud. Berkenan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Menteri Perindustrian untuk menyaksikan dan memberikan arahan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) dengan Real Estate Indonesia (RE) dan nota perjanjian kerjasama antara industri keramik nasional dan developer BUMN dan swasta nasional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, bersama-sama kita menyaksikan pemutaran video profil ASAKI. Satukan langkah untuk meraih cita. Meski keadaan membuat langkah melambat, bukan berarti kita rehat. Bersama ASAKI, terapkan langkah untuk menjadi besar bagi Indonesia.
berinovasi, berkembang untuk selalu mendorong kemajuan industri keramik dan properti di Indonesia. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Menperin Bapak Agus Gumiwang yang selalu mau mendengar, membela, dan berjuang demi kemajuan industri keramik nasional. Bersinergi, wujudkan masa depan cerah industri keramik Indonesia. Asaki. Baik hadirin, boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Asaki dan Indonesia tercinta. Terima kasih. Tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita tiba pada acara inti yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara Asaki dengan Real Estate Indonesia. Kami persilahkan menuju meja penandatanganan Bapak Edi Suyanto, Ketua Umum Asaki, dan Bapak Amran Lukman dari Sekretaris Jenderal DPP RAI. Kami mohon berkenan dengan hormat kesediaan Bapak Menteri untuk naik ke atas panggung menyaksikan pelaksanaan penandatanganan didampingi Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Dirjen IKFT. Terima kasih, kami mohon untuk tetap di tempat karena akan menyaksikan untuk penandatanganan berikutnya. Berikutnya akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara 7 industri keramik nasional anggota Asaki dengan 8 penyedia jasa konstruksi dan properti dari BUMN dan swasta nasional. Untuk itu dipersilakan menuju meja penandatanganan dari PT Sarana Gria Lestari Keramik dengan PT Gunung Subur. Kami persilahkan. Kemudian dari PT Keramindo Mega Protiwi dengan Kota Baru Parahyangan. Selanjutnya PT Asri Pancawarna dengan PT Sumarekon.
Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami persilahkan dari PT Asri Pancawarna dengan Wika Building. Dilanjutkan PT Satya Raya Koramindo Indah dengan PT Ciputra Development Tbk. Dilanjutkan PT Roka Industries Indonesia dengan Cilegon Park. Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami persilahkan menuju meja penandatanganan PT Roka Industries Indonesia dengan Aston Ciloto dan PT Platinum Keramik Industri dengan PT Surya Santosa. Kami persilahkan menuju meja penandatanganan. Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang untuk dapat berfoto bersama dengan Bapak Menteri dari asosiasi, yaitu dari ASAKI, dari RAI, dari Apernas Jaya, dari Apersi, dan dari Hepera. Kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dengan Bapak Menteri. Iya nanti habis ini.
Terima kasih, kami silakan kembali tempat. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Menteri Perindustrian Republik Indonesia berkenan yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, Om Swastiastu, Nam Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh pejabat Eselon 1 Kementerian Perindustrian, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Hayam, ada juga staf khusus Menteri, ada Pak Sigit, ya, mantan Sekjen, ada Pak Febri, staf khusus Menteri, Pak Nil, staf khusus Menteri. Yang saya hormati juga para pejabat Eselon 2, khususnya Pak Adi. Ini acara yang luar biasa Pak Adi, jadi saya sebagai Menteri memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Adi sebagai Direktur. Yang saya hormati juga yang saya banggakan yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum, yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih Pak telah hadir. Kalau ada satu orang menteri yang menurut pandangan Menteri Perindustrian pendukung produk-produk dalam negeri, itu adalah Pak Basuki. Tolong sampaikan salam hormat kepada beliau. Yang saya hormati juga yang saya banggakan yang mewakili Menteri BUMN, yang saya hormati, yang saya banggakan sahabat saya Ketua Umum ASAKI Pak Edi Suyanto, juga sahabat saya Ketua Umum Sekjen RE, maksud saya Pak Amran Lukman, Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat Pak Endang Kawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Pak Andre Bangsawan. Terima kasih Pak. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI Pak Junaidi Abdullah. Terima kasih Pak. Para pimpinan perusahaan produsen keramik dan juga perusahaan properti atau developer yang saya banggakan, teman-teman media, ya, teman-teman media ini apa namanya supaya nanti kalau ada doorstop nggak usah terlalu lama. Jadi sambutan saya betul-betul didengar aja. Para hadirin sekalian yang berbahagia, saya ini sangat senang menghadiri acara kita pada pagi hari ini, melihat langsung penandatanganan MOU antara produsen keramik dan para pengembang atau perusahaan-perusahaan properti, antara Ketua Umum ASAKI dan Sekjen RE. Ini benar-benar membuktikan bahwa ini saya mau bicara sedikit lebih makro, ya, lebih filosofis, tapi sedikit aja. Bahwa amanah, ini sudah lama sekali saya tidak memakai pernyataan ini Pak Febri dalam sambutan saya. Ini membuktikan bahwa kita semua sekarang pagi hari ini sedang menjalankan amanah yang disampaikan dalam lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya.
Ini bukti konkret dari ASEKI, dari REI, dari Himpera, dari Apernas Jaya, dari Apersi, bahwa kita sedang membangun Indonesia. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen, hal-hal yang berkaitan dengan atau yang lebih teknis, berkaitan dengan acara kita pada pagi hari ini. Saya sengaja tadi mengundang Pak Sekjen, Pak Amran, untuk duduk di samping saya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, kenapa Pak Sekjen REI ini kok saya minta duduk di sebelah saya? Ya. Karena sebetulnya apa? Karena saya ingin mendengar secara langsung ya, komitmen dari teman-teman pengembang agar para pengembang bisa sepenuhnya mempergunakan produksi dalam negeri dalam membangun propertinya termasuk keramik. Dan alhamdulillah Pak Amran memberikan komitmennya kepada saya tadi dan beliau menyatakan, nah ini saya main pingpong nih ya, jadi saya dengan menyampaikan pesan dari Pak Amran bahwa tolong diperhatikan tiga hal ya, untuk teman-teman ASEKI, teman-teman produsen keramik. Yang pertama volume, ya, karena pengembang itu betul-betul harus memastikan bahwa volumenya itu tersedia. Kemudian juga time delivery menjadi sangat penting, ya, dan tentu harga yang bisa lebih kompetitif. Nah, jadi kami harapkan bahwa dalam nanti memfollow up MOU ini, teman-teman dari produsen keramik dan juga teman-teman dari pengembang bisa mencapai satu kesepakatan berkaitan dengan tiga hal yang memang menjadi syarat ya, dari teman-teman pengembang. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan rencana induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN tahun 2015 sampai 2035, industri keramik nasional merupakan salah satu industri prioritas karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berdaya saing internasional serta didukung oleh ketersediaan bahan baku berupa sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus bangga bahwa keramik produksi Indonesia memiliki, nah ini saya sebagai marketing agentnya dari ASAKI Pak. Memang itu tugas saya Pak. Jadi kita harus bangga bahwa keramik produksi dalam negeri memiliki keunggulan dari segi kualitas, tipe, desain, atau motif, serta jaminan kesetiaan dan after sales service. Serta ini yang memang salah satu menjadi isu yang terpenting, yaitu produk-produk keramik dalam negeri sudah memiliki TKDN yang sangat tinggi, rata-rata di atas 85%. Bahkan tadi disampaikan bahwa produk-produk ubin keramik dalam negeri saat ini telah mampu menembus pasar ekspor di negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Dan ini catatan, ya, saya ingin konfirmasi pada Pak Edi bahwa untuk produk ubin atau porcelain slab ukuran 3,2 meter dan 1,6 meter baru hanya Indonesia yang mampu memproduksi di dunia. Apa betul? Betul Pak? Di Asia kita yang pertama. Terima kasih. Tepuk tangan. Sesuatu yang mengembirakan bahwa di masa pandemi COVID-19 ekspor ubin keramik meningkat
meningkat sebesar 17% pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 year on year. Ini memperhatikan demand dalam negeri dan pangsa pasar ekspor yang telah mulai meningkat. Beberapa produsen keramik yang baru saja tadi kami temui di pameran di luar, itu alhamdulillah telah melakukan ekspansi atau perluasan dan telah mengundang ketertarikan dari beberapa investasi baru. Walaupun memang ada ada masalah yang memang harus kita address. Tugas pemerintah harus mencari jalan keluarnya, di mana tadi dilaporkan bahwa pada kurun waktu Januari sampai Mei ada kenaikan importasi keramik sebesar 23%. Ini suatu hal yang harus kita address, di mana gairah dan geliat dari teman-teman produsen di Indonesia sudah mulai atau sedang baik-baiknya, tapi kenapa importasi justru naik 20%? Oleh sebab itu, saya kira ini inti dari sambutan saya, tidak ada di teks, tapi intinya adalah ini. Oleh sebab itu, pemerintah mempertimbangkan akan memperpanjang safeguard. Semua instrumen fiskal, non-fiskal kita akan eksplor, ya, agar supaya bisa membantu daya saing dari produk-produk keramik kita ada di Indonesia. Selain itu, ini juga suatu hal atau hal lain yang merupakan inti dari sambutan saya sebetulnya, yang juga tidak ada di teks. Tadi ini hasil pembicaraan saya dengan Pak Sekjen, ya, di mana Pak Sekjen Ray, dan ini pasti ada manfaat yang luar biasa juga bagi Asaki, di mana Ray mengusulkan agar diberlakukan perpanjangan relaksasi PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti. Dan relaksasi ini diusulkan bukan hanya barang-barang stokis, tapi juga barang-barang stok, tapi juga barang-barang inden. Benar Pak ya? Benar teman-teman pengembang? Nah, ini saya akan perjuangkan Pak. Ini saya akan perjuangkan di tingkat pemerintah, ya. Kalau kami sudah berhasil memperjuangkan perpanjangan PPNBM otomotif, saya kira juga ini suatu hal yang perlu kita perjuangkan, karena menurut apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Amran, Sekjen Ray, ada kenaikan sekitar 25% dari sales, ya, akibat dari polisi pemerintah relaksasi PPN untuk PPN yang ditanggung pemerintah untuk properti. Tentu banyak sekali yang bisa kami juga lakukan sebagai pemerintah di dalam mendorong tumbuhnya sektor industri manufaktur, termasuk keramik, ya, dan juga tentu properti. Ini ada beberapa kebijakan yang dilaporkan telah membawa dampak yang sangat positif, khususnya bagi penerima manfaat, khususnya lagi pada produsen keramik, di mana pemerintah memberikan insentif harga gas sebagai bahan baku maksimal $6 per MMBTU. Memang masih banyak pihak, ya, even di dalam kelompok keramik juga yang masih belum menikmati kebijakan tersebut. Tapi percaya pada kami, ya, Pak Edi, bahwa pemerintah
dalam hal ini Kementerian Perindustrian akan terus-menerus berjuang. Nobody left behind. Semua perusahaan, semua pengusaha yang membutuhkan gas, ya, yang membutuhkan gas sebagai bahan baku, bahkan nanti juga sebagai energi, itu bisa menikmati harga gas $6 sehingga produk-produknya bisa kompetitif. Ini perjuangan, Pak, ini perjuangan, ya, tapi kami tidak akan berhenti untuk berjuang agar itu bisa tercapai. Dan tadi di dalam video disampaikan bahwa sekarang sebelum pandemi posisi kapasitas dari produsen keramik yang ada di Indonesia itu 4 besar di dunia, kemudian turun menjadi 8, sekarang sudah 6. Nah, kami harapkan dalam waktu yang tidak panjang posisi Indonesia bisa akan lebih baik dari 4, barangkali 2 atau 3 besar. Kami juga akan melakukan upaya pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, upaya optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dalam pasar ekspor, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN. Ada juga insentif tax holiday, tax allowance, super reduction tax untuk R&D dan vokasi, serta ini juga salah satu instrumen untuk mengelola atau mempersulit impor, yaitu SNI. Jadi SNI ini dalam 2 hari terakhir kami di Kementerian Perindustrian dari pagi sampai sore membahas SNI, ya, yang memang tujuannya SNI itu sebetulnya harus kita pakai untuk memberikan pelindungan kepada produksi dalam negeri. Ya. Kebijakan-kebijakan inilah yang tadi saya sampaikan, yang sesungguhnya menjadi penggerak, ya, di mana sektor manufaktur bisa cepat keluar dari perlambatan akibat pandemi, bahkan sekarang sudah tumbuh secara baik. Kami juga laporkan PMI kita, Purchasing Managers Index kita sekarang pada posisi 55,3. Ini 3 bulan berturut-turut memecahkan rekor. Jadi Maret pecah rekor, April pecah rekor, Mei pecah rekor, ya, 3 bulan berturut-turut. Ini kan angka. Angka ini siapa yang beri kontribusi, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itu saya sebagai Menteri Perindustrian memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh pelaku industri. Ya, di mana angka PMI ini artinya industri sudah tumbuh confidence. Ya, sudah tumbuh confidence untuk investasi, untuk beli bahan baku dan lain sebagainya. Juga ekspor produk-produk manufaktur juga terus meningkat, bahkan year on year-nya meningkat, ya, ada growth-nya. Dan ini semua insya Allah, ya, akan kami dorong agar pada tahun 2024 nanti, ya, ini catatan untuk Pak Sekjen, catatan artinya arahan untuk Pak Sekjen. Tahun 2024 nanti kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang sekarang rata-rata 18% bisa menjadi 22%. Pak Sekjen siapa? Insya Allah, baik. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat, di mana di awal pandemi hadir di Indonesia, kami membahas secara dalam kemungkinan apabila kita
memperbolehkan industri untuk tetap melakukan kegiatan proses produksinya. Bapak Presiden sejak awal pandemi masuk ke Indonesia selalu memerintahkan kepada saya, industri harus tetap jalan, protokol kesehatan juga jalan. Ya, jadi produktivitas tolong dijaga, tapi juga protokol kesehatan juga tetap dijaga di dalam fasilitas proses produksi masing-masing. Dan kalau melihat dari datanya, semua perusahaan-perusahaan industri ya, sudah betul-betul menjaga ya, di mana wilayah-wilayah kerjanya penyebaran dari pandemi COVID-19 ini bukan merupakan klaster. Yang kami sangat khawatirkan sejak awal bahwa sektor industri manufaktur itu akan menjadi klaster penyebaran. Dulu kami ini di Kementerian Perindustrian, ya Bapak Ibu sekalian, awal pandemi hadir, ketika kami memberikan apa yang disebut dengan IOMKI, ya, mungkin Pak Edi dan teman-teman produsen hafal mengenai IOMKI, yaitu izin operasional mobilitas kegiatan industri, di mana seluruh produsen wajib memiliki atau memperoleh IOMKI dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan proses produksi dalam masa pandemi ini. Kami dituduh sebagai pembunuh berdarah dingin, Pak, karena memperbolehkan industri untuk tetap produksi. Wah, itu WA ke saya itu luar biasa. Menteri Perindustrian pembunuh berdarah dingin, ya, memperbolehkan atau memberikan izin agar industri tetap bisa beroperasi. Tapi kita punya pandangan yang berbeda, yang saya sampaikan tadi, bahwa produktivitas nasional harus tetap terjaga, walaupun pasti akan menurun, karena demand-nya juga pasti terganggu, ya. Tapi penurunan ini, perlambatan ini yang kita harus kelola, agar tidak terlalu dalam. Ya, alhamdulillah kita bisa kelola yang baik. Terakhir, saya juga ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian PUPR, terima kasih banyak, yang mengamanatkan melalui surat edaran kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk secara taat memedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang mengutamakan produk dalam negeri, bersertifikat SNI, dan memaksimalkan produk industri hijau dalam setiap penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja sebuah proyek. Demikian juga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi sebagai sebuah sistem informasi terintegrasi barang bangunan dan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya tentu keramik nasional. Sistem ini, seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dirjen, akan mengefektifkan hubungan pihak-pihak terkait dalam sistem rantai pasok industri barang bangunan dan juga jasa konstruksi nasional yang mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kementerian PUPR. Dari BUMN ada? Nggak ada ya, kalau nggak ada saya skip. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sangat terakhir ini sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menggunakan produk lokal dan tidak lagi menggunakan produk impor, terlebih lagi bagi produk-produk yang sudah diproduksi di Indonesia. Besar harapan kami di Kementerian Perindustrian, seluruh produk-produk yang sudah diproduksi di Indonesia, terutama dan khususnya keramik, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya atas nama perintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kuncinya juga di RE sebetulnya, ya, karena marketnya ada di RE.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ray, kepada teman-teman developer. Terima kasih juga kepada Asaki dan juga seluruh asosiasi yang hari ini telah menandatangani bisnis matching yang merupakan link and match antara produk dan pengguna. Semoga apa yang kita laksanakan pagi hari ini bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bagi perekonomian nasional sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Udah. Terima kasih Bapak Menteri. Tamu undangan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian usailah sudah rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tamu undangan, ada pengumuman dari panitia, diharapkan dapat menuju ke meja registrasi.